akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada. Oke, Ibu cek dulu kesiapan belajarnya ya. Kita tepuk jari terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Bertepuk semua, duduk yang rapi. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, melalui kegiatan mencari tahu tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan temannya, siswa mampu mengidentifikasi keragaman kegiatan orang-orang di sekitar dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan membuat kesimpulan dari kegiatan bertanya, siswa mampu menjelaskan hasil identifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya dengan benar. Oke, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita. Sebelum memulai pembelajaran, kita buka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran, yaitu kalian bisa membaca teks tentang kisah sukses mengatasi kegagalan. Nah, pada kisah sukses mengatasi kegagalan itu ada 2 tokoh. Kalian bisa membagi tugas. Yang satu membaca tentang tokoh Michael Jordan, pemain basket dunia, dan yang satu lagi tentang Thomas Alva Edison, penemu lampu listrik. Nah, sekarang yang membaca Michael Jordan duluan siapa? Saya, Bu. Oke, silakan dibaca. Michael Jordan, pemain basket dunia. Saat duduk di bangku SMA, Michael pernah gagal masuk tim basket sekolahnya. Ia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Dengan usaha yang sangat keras, ia terus berlatih dan berlatih. Pada saat menjadi pemain basket kelas dunia pun, ia banyak mengalami kegagalan. Ini pengakuannya. Sepanjang karir saya, lebih dari 9.000 tembakan saya meleset. Saat saya pernah kalah dalam 300 pertandingan.
Paling tidak 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan penentu kemenangan dan saya gagal. Saya telah berkali-kali mengalami kegagalan, tetapi karena kegagalan itu saya berhasil. Oke, bagus. Nah, yang sekarang membaca Thomas Alva Edison, penemu lampu listrik. Saya Bu, Oke. Thomas Alva Edison, penemu lampu listrik. Semasa sekolah, ia pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya. Ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Dengan belajar sendiri di rumah, Thomas membaca buku yang memacunya melakukan berbagai macam percobaan di bidang sains. 1000 kali ia gagal. 2000 kali ia mencoba kembali. Ia tak pernah menyerah. Kegigihannya berbuah manis sehingga kita dapat menikmati terangnya lampu pijar ciptaannya. Dapatkah kamu bayangkan jika ia menyerah? Thomas menceritakan rahasia keberhasilannya. Jika saya ditanya apakah yang dapat membuat seseorang berhasil dalam hidupnya, jawabannya sama. Orang itu harus terus menambah kegagalannya. Jika kamu takut gagal, kamu tidak berani mencoba dan berusaha. Sudah, Bu? Oke. Nah, sekarang Ibu minta kalian menyebutkan sikap yang dapat diteladani dari tokoh-tokoh dalam bacaan. Sikap yang dapat diteladani dari tokoh Michael Jordan yaitu pantang menyerah, Bu. Oke. Sekarang dari Thomas Alva Edison, apa sikap yang dapat diteladani? Nah, saya, Bu. Ya. Sikap yang dapat diteladani dari Thomas Alva Edison yaitu tidak boleh takut gagal, karena jika kamu takut gagal, maka kamu tidak akan berani mencoba dan berusaha. Oke. Jadi itu ya sikap-sikap yang dapat kita teladani dari tokoh-tokoh kisah sukses mengatasi kegagalan. Oke. Sekarang kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada buku kalian di halaman 41. Di situ ada 4 pertanyaan tentang Michael Jordan dan Thomas Alva Edison. Kalian kerjakan dulu, Ibu tunggu ya. Baik, Bu. Enggak sih? Maaf, iya matiin aja. Iya, matiin aja. Nah, ini siapa ya? Kacau banget. Dah. Itu biar soal nggak sih? Nanti aku ngomong itu udah kan ya. Aku langsung ngomong kayak, oke, tadi kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi udah mulai lagi sekarang. Nah, tadi kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan pada halaman 41. Sekarang kalian mengamati gambar di depan. Ibu akan menjelaskan sedikit. Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Aku lanjut. Nah, tadi kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan pada buku siswa halaman 41. Sekarang kalian bisa mengamati gambar di depan tentang pakaian adat. Akan Ibu jelaskan sedikit. Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Kubu dari Sumatera Selatan, suku Tamuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano di Bengkulu, dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dengan yang lain.
Masyarakat Batak, Toraja, dan Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri. Demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, dan Bali, memiliki ciri fisik yang hampir serupa. Nah, kalian bisa lihat di sini, Indonesia memiliki 34 provinsi, di mana satu provinsi terdapat beragam suku bangsa. Pada suku-suku tersebut memiliki banyak please salah gue. Oke. Nah, saat ini Indonesia memiliki 34 provinsi, di mana satu provinsi terdapat beragam suku bangsa. Pada suku-suku tersebut memiliki baju atau pakaian adat yang beragam. Nah, contohnya di sini adalah pakaian adat dari Papua dan Papua Barat, yaitu namanya koteka. Sedangkan dari Sulawesi Selatan, yaitu pakaian adatnya namanya baju godo. Kalau dari Kalimantan, baju adatnya bernama takwo biasa. Nah, itu contoh beberapa baju adat yang ada di Indonesia. Yang lagi guys, apa lagi nih? Bisa mengenai berbeda ciri-ciri khas dan kelebihan tiap kostum daerah yang terlihat. Mati dulu deh mbak. Tadi kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan pada buku siswa halaman 41. Sekarang kalian bisa mengamati gambar di depan tentang pakaian adat. Akan Ibu jelaskan sedikit. Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Kubu dari Sumatera Selatan, suku Tamuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano di Bengkulu, dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Masyarakat Batak, Toraja, dan Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri. Demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, dan Bali, memiliki ciri fisik yang hampir serupa. Saat ini, Indonesia memiliki 34 provinsi, di mana satu provinsi terdapat beragam suku bangsa. Pada suku-suku tersebut memiliki baju atau pakaian adat yang beragam. Nah, contohnya di sini adalah pakaian adat dari Papua dan Papua Barat, yaitu namanya koteka. Sedangkan dari Sulawesi Selatan, yaitu pakaian adatnya namanya baju godo. Kalau dari Kalimantan, baju adatnya bernama takwo biasa. Nah, itu contoh beberapa baju adat yang ada di Indonesia. Sekarang kalian mencari perbedaan-perbedaan pada setiap kostum daerah. Nah, sekarang coba Fani, perbedaan apa yang kamu lihat? Perbedaan kostum yang saya lihat yaitu penutup kepala untuk laki-laki, hiasan kepala perempuan, dan warna pakaian. Oke, sekarang coba Aisyah. Perbedaan yang saya lihat yaitu model pakaian dan aksesoris yang dipakai. Nah, oke. Jadi itu adalah perbedaan-perbedaan pada kostum daerah yang kalian lihat. Nah, sekarang kita menuju ke materi selanjutnya, yaitu tentang mencari informasi kegiatan-kegiatan yang disukai oleh teman kalian sendiri. Di situ pada buku kalian halaman 36, cari tahulah mengenai kegiatan-kegiatan yang disukai dan kegiatan yang sulit dilakukan oleh temanmu. Melakukan tanya jawab dengan teman sebelahmu. Sebelum melakukan tanya jawab, buatlah pertanyaan-pertanyaan untuk membantumu menemukan informasi yang diperlukan. Contoh pertanyaannya sudah ada
ada di buku kalian. Oke, sekarang kalian diskusikan sama teman sebangku kalian dan menjawab pertanyaan yang ada pada buku kalian. Kalian tadi sudah mencari tahu kegiatan-kegiatan yang disukai sama teman kalian. Sekarang kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku. Nanti ibu bacakan pertanyaannya dan kalian menyebutkan kegiatan yang disukai sama teman kalian. Tukeran dulu. Nah, oke. Yang pertama yaitu apakah kegiatan yang teman kalian sukai? Saya Bu, Ya. punya Fani jalan-jalan. Oke. Kalau punya Aisyah? Kalau punya Aisyah menggambar Bu. Oke. Yang kedua, mengapa teman kalian menyukai kegiatan itu? Saya Bu, punya Ya. Fani karena jalan-jalan itu menyenangkan. Oke. Saya Bu, karena Aisyah suka menggambar yang Aisyah sukai. Oke. Yang ketiga, apakah kegiatan penting yang sulit teman kalian lakukan? Saya Bu, punya Fani Apa? membaca buku. Oke. Saya Bu, punya Aisyah belajar Bu. Oke. Soal yang berikut, mengapa kegiatan itu sulit bagi temanmu? Saya Bu, punya Fani karena membaca buku membosankan dan bisa membuat mengantuk. Oke. Saya Bu, punya Aisyah karena belajar tidak menyenangkan Bu. Soal yang terakhir, pekerjaan apakah yang teman kamu cita-citakan? Saya Bu, punya Fani pramugari. Oke. Saya Bu, punya Aisyah cita-citanya ingin menjadi seniman. Oke. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Apakah kegiatan kamu sama dengan kegiatan teman kamu? Tidak. Tidak Bu. Oke, jadi kalian punya kegiatan yang berbeda-beda ya. Iya Bu. Iya Bu. Sekarang kita simpulkan cita-cita teman kamu. Nah, kesimpulan dari cita-cita Fani apa? Karena menjadi pramugari bisa berkeliling dunia. Oke, kalau cita-cita Aisyah kesimpulannya? Karena dapat mengekspresikan diri Bu. Oke. Nah, jadi ada banyak jenis kegiatan yang dapat kalian lakukan. Semuanya memiliki manfaat untuk mencapai cita-cita kalian sendiri. Oleh karena itu, kalian harus terus berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat tersebut. Nah, tadi kita sudah belajar 3 materi yang berbeda. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok sama kalian, yaitu kalian mencari dan menempelkan baju atau pakaian adat dari Sumatera sampai Papua. Minggu depan kalian memperlihatkan tugas kalian kepada Ibu. Oke? Izin bertanya Bu, Ya, silakan. tugas kelompoknya berapa orang ya Bu? Nah, tugas kelompoknya itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Jadi, di dalam satu kelas kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Apakah kalian sudah paham tugasnya? Sudah paham Bu. Oke, baik. Sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu kisah sukses mengatasi kegagalan. Dalam cerita ini terdapat 2 tokoh, yaitu Michael Jordan dan Thomas Alva Edison. Pada Michael Jordan, kita dapat menteladani sikap pantang menyerah. Sedangkan pada Thomas Alva Edison, kita dapat menteladani sikap jika kalian takut gagal, kalian tidak berani mencoba dan berusaha. Oke, yang kedua tadi adalah tentang pakaian adat seluruh Indonesia.
Tadi kalian sudah menjawab perbedaan-perbedaan yang terdapat pada pakaian adat seluruh Indonesia. Yang pertama yaitu tadi penutup kepala laki-laki, hiasan kepala perempuan, warna pakaian, model pakaian, dan terakhir aksesoris yang dipakai. Nah, materi yang ketiga tadi tentang kegiatan yang disukai dan yang tidak disukai, juga cita-cita dari teman kalian. Oke, itu saja kesimpulan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, sekian dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu.